Awal kita akan membahas mengenai sejarah dari adanya gangguan metabolik. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai gangguan metabolik itu sendiri dan juga bagaimana hubungannya dengan berbagai komponen di dalamnya seperti darah tinggi, kemudian dislipidemia dan juga ada diabetes dan bagaimana kompleksitas patogenesis dan patofisiologinya, dan kita akan bahas mengenai perlunya obat-obatan dengan efek yang sifatnya pleotropik untuk dapat mengatasi kompleksitas dari adanya gangguan metabolik ini. Selanjutnya juga kita akan membahas mengenai pertimbangan spesifik dari masing-masing uh, terapi yang mungkin dapat memperbaiki kondisi metabolik ini. Riwayatnya ya, sejarahnya dahulu sejak tahun 1977, Haller sudah menggunakan istilah sindrom metabolik, di mana ini mencakup obesitas, diabetes, kemudian adanya gangguan seperti asam urat yang meningkat, dan juga gangguan kolesterol, ya, yang mana ini semua timbul bersamaan pada suatu individu. Oleh karena itu, Haller menggunakan istilah sindrom metabolik untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor penyakit tadi mempengaruhi risiko terjadinya gangguan kardiovaskular pada pasien. Nah, selanjutnya pada tahun 1988 juga Gerald M. Raven menemukan insulin resistance atau resistensi insulin sebagai penghubung di antara ketiganya dan menamakan gangguan ini sebagai sindrom X. Nah, selanjutnya dilihat di sini bahwa ini merupakan suatu entitas yang terdiri atas berbagai macam komponen di dalamnya seperti gangguan kolesterol, kemudian gangguan diabetes, dan juga gangguan tekanan darah atau hipertensi, di mana terdapat berbagai macam kriteria, dan ini menunjukkan bahwa obesitas mempengaruhi diabetes, dan diabetes mempengaruhi kardiovaskular, dan juga tekanan darah mempengaruhi berbagai macam faktor tersebut, sehingga menjadikan pengobatan pasien dengan sindrom metabolik ini menjadi sangat sulit karena banyak sekali patofisiologi yang terlibat, banyak sekali komponen yang terlibat yang harus diupayakan pengobatannya secara bersama-sama. Nah, kita akan lihat peranan dari obesitas terhadap diabetes dan risiko kardiovaskular. Kita lihat di sini ada suatu studi ya, penelitian dari Chiadi pada tahun 2016 yang menemukan bahwa angka insidensi dari gagal jantung, kemudian penyakit arteri koroner, dan juga stroke ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan berat badan. Jadi semakin bahwa memang menangani obesitas itu penting sekali untuk dilakukan guna mengurangi kemungkinan adanya MACE atau keluaran cardiac events di kemudian hari. Membutuhkan terapi yang juga mengurangi kardiovaskular dan juga dapat mengurangi kadar gula darahnya. Nah, selanjutnya juga terdapat dilema dari kompleksnya patofisiologi sindrom metabolik ini, di mana apabila kita turunkan kadar glukosanya, maka berat badan cenderung akan meningkat. Jadi cenderung obat-obatan yang ada yang digunakan selama ini untuk diabetes itu meningkatkan berat badan, yang mana ini tidak diinginkan oleh pasien biasanya. Jadi kita lihat di sini dari studi UKPDS didapatkan adanya peningkatan pada penggunaan insulin, kemudian sulfonylurea seperti glibenclamide dan juga metformin. Juga membutuhkan obat yang efek weight gain atau peningkatan berat badannya minimal, namun juga efek untuk menurunkan glukosanya maksimal. Nah, di manakah kita bisa menemukan keseimbangan tersebut? Maka kita dapat menemukan terapi yang paling baik untuk semua pasien. Nah, selanjutnya apabila kita simpulkan, maka saat ini diperlukan terapi yang memang dapat menyasar berbagai macam faktor yang demikian kompleks pada suatu sindrom metabolik.
Jadi di satu sisi obat tersebut harus dapat menurunkan kadar glukosa darah, kemudian harus dapat kita ketahui apabila obesitas ini terjadi, maka justru akan dapat berdampak buruk terhadap keluaran kardiovaskularnya. Nah, terakhir, pasien memiliki manfaat kardiovaskular yang memang jelas dan terbukti ya, terbukti dari studi-studi yang ada, memang dampaknya terhadap MACE atau Major Adverse Cardiovascular Events yang memang baik atau menunjukkan ada pengurangan yang signifikan. Nah, selanjutnya, salah satu terapi yang saat ini tersedia yang memiliki efek terhadap berbagai macam faktor atau patofisiologi dari sindrom metabolik yang multifaktorial tadi adalah GLP-1 receptor agonist. Mungkin Mas Jod bisa lihat di sini trial di mana membuktikan adanya penurunan dari kadar glukosa darah dengan penggunaan GLP-1 receptor agonist. Kemudian dari studi scale dan juga lead trial juga menunjukkan adanya pengurangan, adanya peningkatan berat badan atau pengurangan risiko obesitas pada penggunaan obat ini. Selanjutnya juga dari studi lead didapatkan adanya pengurangan CVOT atau kardiovaskularnya, yang terutama adalah dari leader trial yang memang menemukan secara signifikan bahwa kejadian rawat inap akibat gagal jantung memang ada penurunan, namun masih belum menunjukkan tingkat signifikansi yang cukup. Nah, selanjutnya GLP-1 itu sendiri apa sebenarnya? Mungkin kita sama-sama belajar ya dari oleh enzim yaitu di PP4. Nah, ini lebih lanjut dibuat suatu sintetiknya atau buatannya yaitu berupa suatu molekul yang memiliki homologi sebesar 97% atau tingkat kesamaan dengan GLP-1 yang sangat mirip, kemudian juga terikat oleh albumin sehingga lebih lama efeknya, dan juga dapat diberikan secara sukutan ya biasanya sehingga dapat memperlambat absorpsinya, mengurangi efek dari liraglutide ini. Albumin kita dapatkan waktu paruhnya juga lebih lama. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ini atau liraglutide dapat diberikan sekali sehari pada pemberiannya. Dan ini tentu saja sangat penting ya, karena banyak sekali pasien yang sulit apabila melakukan suntikan atau injeksi lebih dari sekali dalam sehari. Itu akan menurunkan tingkat kepatuhan dari pasien tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat di sini reseptor dari GLP-1 ini memiliki efek secara molekuler. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada reseptor G protein reseptor yang nantinya akan mengaktifkan enzim adenyl cyclase yang nanti akan mengubah ATP menjadi CAMP. Kemudian akan meningkatkan PKA yang nantinya akan meningkatkan kalsium yang ada dalam intraseluler yang nantinya dapat membantu dalam pergerakan otot-otot di intraseluler untuk mengeluarkan insulin ke luar sel sehingga nantinya dapat membantu dalam menurunkan kadar gula darah. Nah, selanjutnya untuk tipenya saat ini memang ada dua, yaitu yang sifatnya short acting atau kerja pendek dan kerja panjang. Dan kita lihat teman-teman, efek utama yang memang pada GLP-1 ini bekerja pada pankreas, di mana bekerja pada berbagai macam sel di pankreas, baik sel beta, sel alfa, dan juga sel asinar di pankreas, sehingga efeknya juga multiple, yaitu berkurangnya kadar glukagon, kemudian dapat meningkatkan kadar insulin, dan juga pada lambung dapat memperlambat gastric emptying sehingga nantinya dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga pasien dapat mengurangi intake atau makanannya, dan juga terutama efeknya ke otak yang dapat meningkatkan rasa kenyang sehingga ini nanti dapat membantu selanjutnya dalam mengurangi angka kejadian peningkatan berat badan atau obesitas karena meningkatnya intake. Jadi kita lihat teman-teman di sini disimpulkan bahwa
GLP-1 itu terutama bekerja dalam mengurangi intake dari energi, dan sehingga berbeda dengan obat-obat penurun berat badan lainnya yang mengurangi adanya serapan atau absorpsi dari makanan yang kita peroleh. Nah, tentu ini efeknya sangat membantu sekali dalam menurunkan berat badan, menurunkan obesitas yang nanti dapat menurunkan kejadian kardiovaskular. Nah, saya kita lihat dari studi yang ada, dari studi trial ya, kita lihat di sini bahwa sudah terbukti memang dari penggunaan GLP-1 ini dapat mengurangi adanya berat badan dibandingkan dengan placebo secara signifikan. Dan khususnya di sini dosis yang digunakan adalah dosis 3 mg. Jadi ini mungkin menjadi perhatian kita ya. Liraglutide yang dianjurkan untuk mengurangi obesitas itu mungkin teman-teman sejawat yang sudah menggunakan perlu menaikkan dosisnya. Efek penurunan berat badannya dapat lebih maksimal. Dari studi yang ada juga dibandingkan dari penggunaan GLP-1 ini dengan adanya obat-obatan anti diabetes lain, dan memang terbukti efek terhadap penurunan berat badannya itu lebih baik ya dibandingkan dengan kombinasi metformin dengan thiazolidinedione atau dengan sulfonylurea, dan juga bahkan dengan exenatide dengan GLP-1 komparatornya juga menunjukkan angka yang lebih baik saat dilakukan studi head to head. Dan memang secara signifikan dapat hasilkan penurunan berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan exenatide. Dan kita lihat di sini apabila dibuatkan semacam forest plot ya, dilihat bahwa efek penurunan berat badannya dari GLP-1 ini memang lebih baik dengan SGLT2 dan juga metformin dan juga golongan seperti efeknya bagaimana pada penurunan glukosa ya. Teman-teman bisa yaitu lead trial 6 study atau studi di bawahnya, yaitu studi lead 1 sampai lead 6, di mana lead 1 kita lihat di sini penggunaan GLP-1 dikombinasikan dengan sulfonylurea, bandingkan antara monoterapi GLP-1 dengan sulfonylurea, kemudian kombinasi dari liraglutide ini dibandingkan dengan kombinasi golongan lain ataupun juga komparatornya, yaitu bandingkan dari studi lead tersebut ya, mulai dari lead 1 sampai 6 memang didapatkan adanya penurunan nilai A1C yang signifikan, terutama pada studi lead 3, kemudian lead 1 dan juga lead 4, lead 5 dan 6 memang terbukti dibandingkan dengan komparatornya memang terlihat ada peningkatan atau peningkatan persentase penurunan A1C yang signifikan. Nah, mungkin selanjutnya apabila dibandingkan dengan baseline A1C, memang dari sebesar 1,5% hingga 2,5% dibandingkan dengan baseline. Dan ini kita lihat lebih tinggi dibandingkan dengan exenatide dan juga penggunaan insulin. Dalam hal ini insulin yang dibandingkan adalah insulin glargin, dan juga pasien dengan placebo terlihat ada persentase yang cukup jauh dari penurunan A1C-nya. Bagaimana dengan hipoglikemianya? Jadi kita juga mengingat efek hipoglikemia yang minimal dari penggunaan obat diabetes ini, sehingga pasien lebih merasa nyaman dan risiko terjadi event kardiovaskular yang lebih rendah. Dan mungkin teman sejawat bisa lihat di sini dari studi lead 3 didapatkan memang angka kejadiannya lebih rendah dibandingkan dengan sulfonylurea pembandingnya. Bahkan setelah dibandingkan dengan placebo pun cenderung angka kejadian hipoglikemianya pada suatu studi, ada studi lain di luar ini yang menunjukkan bahwa memang lebih rendah bahkan dibandingkan placebo-nya. Nah, namun memang studi utamanya yang menjadi studi besar adalah studi lead ini, terutama pada lead 3, 2, dan 4 yang menunjukkan memang angka kejadian hipoglikemianya itu sangat rendah pada penggunaan GLP-1 ini. Kita buat suatu tabel ya untuk merangkum. Terlihat di sini bahwa
efek samping yang cukup berat pada efek samping ini yang timbul itu dapat diatasi dengan pemberian dosis yang lebih rendah, yakni 0,6 mg pada minggu pertama, dan nanti mulai dinaikkan bertahap seiring dengan pasiennya dapat menoleransi adanya keluhan dari gastrointestinal ini. Mungkin teman sejawat bisa lihat di sini ya, dari composite endpoint setelah digabungkan semuanya, keluarannya juga komparatornya segolongan ataupun kelas lain, yaitu sitagliptin, sulfonylurea, TZD, insulin, itu semua menunjukkan adanya nilai komposit yang lebih baik secara signifikan. Nah, selanjutnya apabila kita lihat keluaran kardiovaskular ya berupa MACE, jadi di sini dilihat adanya keluaran kardiovaskular berupa 3 poin atau 3 keluaran utama, yaitu kematian akibat kardiovaskular, kemudian infark miokard yang sifatnya non-fatal atau tidak menimbulkan kematian, dan juga stroke yang non-fatal. Terlihat dari hasil studi leader trial ini didapatkan adanya pengurangan risiko relatif sebesar 13%, ya, dari komposit ya teman-teman, jadi digabungkan dari ketiga keluaran itu, dan memang lebih baik dibandingkan dengan pemberian placebo. Kemudian dari hasil singlenya atau keluaran yang dipisah, yaitu berupa kematian kardiovaskular, juga dilihat adanya penurunan yang signifikan ya, yaitu sebesar 22% pada kematian akibat jantung atau kardiovaskular. Nah, selanjutnya atas dasar itulah maka dari Lembaga Diabetes Amerika, yaitu ADA, memasukkan SGLT1 reseptor agonis sebagai salah satu obat yang dapat diberikan pada pasien dengan diabetes ya. Dapatkan adanya peningkatan risiko ASCVD atau kardiovaskular yang cukup dominan, maka kita dapat memulai dengan menggunakan GLP-1 ini sebagai terapi utama, yang mana ini lebih dipilih ya, kita lihat dibandingkan dengan agen lainnya, dan mungkin penggunaan ini dapat juga dipertimbangkan, mungkin dapat menggantikan SGLT2 yang sebelumnya mungkin sudah diberikan. Aktifnya kita bisa memberikan GLP-1 ini untuk mendapatkan efek keluaran kardiovaskular yang juga cukup baik. Dari kesimpulan, kita lihat teman-teman, adanya kompleksitas dari metabolic syndrome atau sindrom metabolik yang memang terdiri atas berbagai macam komponen gangguan metabolisme seperti diabetes, hipertensi, dan juga dislipidemia, dan juga pada beberapa kasus berupa hiperurisemia, ini membutuhkan juga terapi yang sifatnya multifaset atau efeknya multiple, atau biasa juga disebut dengan efek pleiotropik. Nah, salah satunya yang memiliki efek pleiotropik yang sudah terbukti dari uji klinis fase 3 adalah GLP-1, di mana GLP-1 ini memiliki efek untuk mengurangi H1C sebesar 2,74% dan juga mengurangi berat badan yang cukup signifikan, dan juga mengurangi risiko hipoglikemia yang sering menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien, dan juga yang tidak kalah penting adalah efeknya terhadap keluaran makrovaskular, dalam hal ini adalah terhadap jantung ya, didapatkan adanya penurunan baik MACE maupun dari kematian kardiovaskular secara tunggal yang signifikan, dan mungkin yang terakhir adalah efeknya terhadap ginjal atau renal protektif, yang mana memang menunjukkan penurunan yang juga cukup considerable, ya, ini sebesar 32% dari komplikasi ginjal. Jadi mungkin demikian presentasi saya. Mungkin selanjutnya kita dapat perdalam dengan diskusi. Selanjutnya silahkan, mungkin dari sejawat sekalian mungkin ada pertanyaan. Ya, halo. Halo, ya, dokter. Ya. Ini sudah dok ya untuk CRPD-nya. Terima kasih dokter Jeffrey. Dokternya sudah baik. Dan untuk sejauh sekalian teman-teman dokter yang mungkin ada yang akan bertanya bisa di WhatsApp atau di chat box. Dan ini ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama yang ditanyakan adalah bagaimana risiko hipoglikemi
Halo, maaf Mas Taufik, suaranya kurang jelas Mas. Suaranya saya mungkin error ini ya di tesnya. Sudah Oh ya, saya maksimalkan tapi kurang dengar ya. oh ya. Oke, ini bagaimana dok? Sudah. Bisa ini Mas, dari WA call-nya di WhatsApp Oke, via jelas. WhatsApp dok ya. Ya, coba WhatsApp-nya Mas. Ya, Ya, oke. Ya, gimana Mas? oke. Oke dok, kekencangan dok ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa. Mendingan daripada tadi. Tunggu sebentar. Ini nggak bisa kelihatan dok, ada di WhatsApp saya. Mungkin Mbak Nurul bisa coba bantu Mbak tuh bacakan pertanyaannya. Ada saya WhatsApp Mbak. Baik dok. Suaranya jelas. Jadi pertanyaannya terkait sebenarnya bagaimana sih dok resiko hipoglikemi si GLP-1 ini dibandingkan dengan obat diabetes lainnya? Aduh, saya kurang jelas ini dengarnya di sini Mbak. Saya Ya. Ya. Bagaimana resiko hipoglikemia GLP-1 dengan obat dibanding obat lain dok? Ya, maaf Mas, saya nggak dengar Mas ini. Nggak ada suaranya sama sekali ini. Oh gitu. Oke dok. Bagaimana Heeh. perbandingan resiko GLP-1 dibanding dengan obat lain dok? Oke, baik. Ya, mungkin teman-teman sejabat juga sudah ini ya, sudah sering juga menggunakan obat-obat pastinya selain GLP-1. Nah, mungkin kalau kita lihat perbandingan risikonya ya, risiko hipoglikemia ya dalam hal ini dibandingkan obat lain, memang terlihat GLP-1 ini lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan obat-obat konvensional ya, seperti metformin atau juga sulfonylurea atau juga TZD ya, TZD yang diperiksa atau yang dilakukan studi sejauh ini adalah rosiglitazone, dan memang angka kejadian hipoglikemianya lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan GLP-1 ini. Seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk risiko hipoglikemianya teman-teman bisa lebih yakin ya dengan penggunaan GLP-1 di mana memang sudah teruji efek hipoglikemia cenderung lebih rendah. Dan juga mungkin kalau kita bahas patogenesisnya, adanya angka hipoglikemia rendah pada penggunaan GLP-1 ini terkait dengan sifat dari GLP-1 ini yang glucose dependent. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa GLP-1 ini hanya akan meningkat fungsinya untuk menurunkan gula darah apabila kadar glukosa kita sedang tinggi. Ya, jadi apabila kita mungkin tidak makan, puasa, dan glukosa rendah, GLP-1 ini tidak akan menimbulkan efek yang signifikan dalam menurunkan gula darah. Nah, jadi ini juga menjadi latar belakang mengapa risiko hipoglikemianya lebih rendah atau lebih aman dibandingkan dengan terapi lain yang lebih dahulu ditemukan atau yang konvensional. Mungkin demikian, Mas. Gak mau jawab. Oke, satu lagi dok. Saya akan telepon dokter ya. Ya. Halo? Ya. Oke dok. Ya, gimana, Mas? Ini pertanyaannya yang kedua adalah bagaimana penggunaan pada ibu hamil? Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya. Jadi untuk ibu hamil ini memang saat ini kategorinya itu adalah C ya untuk liraglutide. Yang mana ini belum pernah memang dilakukan studi pada manusia dan juga memang belum banyak data atau evidence yang cukup untuk dapat memastikan bahwa ini memang benar-benar aman pada kondisi kehamilan baik trimester 1, 2 maupun 3. Nah, jadi bagaimana solusinya? Jadi dari hasil penelitian yang sudah dipublikasi itu banyak yang menyarankan untuk penggunaan dari GLP-1 ini apabila ada suatu kondisi yang mana memaksa ya dan juga didapatkan risikonya lebih rendah, maka masih ada tempatnya untuk diberikan GLP-1. Seperti itu. Namun ini tentu pada kondisi yang sangat-sangat
sangat-sangat jarang ya teman-teman. Mungkin kita bisa pertimbangkan dahulu agen-agen yang memang sudah jelas terbukti lebih aman ya pada penggunaan kehamilan seperti insulin human yang memang sudah sering digunakan. Mungkin demikian, Mas. Oke. Ya. Ini pertanyaan ketiga, Dok. GLP-1 pada CKD seperti apa ya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teman-teman sejawat juga mungkin sering melihat penggunaan GLP-1 ini pada kasus CKD ya, mungkin di lapangan banyak yang menggunakan pada kasus dengan penyakit ginjal kronis, terutama yang sudah stadium 5 atau mungkin menjalani terapi dialisis. Memang dari studi yang ada terbukti GLP-1 ini sifatnya adalah eliminasinya secara proteolisis. Jadi penghancurannya adalah penghancuran protein dari GLP-1 itu sendiri. Ya. Nah, mekanisme yang sangat unik inilah yang menjadikan eliminasinya melalui ginjal, melalui liver itu sangat minimal. Sangat kecil sekali fraksinya yang memang melibatkan atau dapat meningkatkan kerja dari ginjal maupun liver. Nah, sehingga artinya apa? Artinya teman-teman sejawat sekalian bisa lebih aman menggunakannya pada kasus CKD ataupun dengan kasus gagal hati ya atau sirosis itu cenderung relatif lebih aman. Namun memang studi-studi yang lebih besar memang diperlukan ya untuk benar-benar membuat suatu landasan yang lebih solid ya dari evidence-nya untuk penggunaannya pada CKD. Dan mungkin salah satu studi yang tadi sudah dipaparkan ya, mungkin saya share slide-nya satu ya Mas ya, sebentar ya. Saya ada slide-nya. Nah ini kita lihat slide yang tadi itu ada suatu studi pada kasus gangguan ginjal ya, memang terbukti GLP-1 ini dapat mengurangi angka kejadian perburukan. Ya, inilah dari studi leader trial ya teman-teman bisa lihat. Memang dari hasil studi ini didapatkan penurunan sebesar 32% terhadap adanya perburukan dari fungsi ginjalnya. Ya, dan ini menunjukkan kemaknaan yang juga ya memang tidak signifikan, dia masih lebih dari 0,05 ya, namun sudah kita lihat di sini dari confidence intervalnya dia tidak menyeberangi angka 1 atau sekitar 0,54 sampai 0,86. Jadi efeknya terhadap ginjal di sini cenderung memiliki efek yang cukup baik juga, ada penurunan risiko relatif sebesar 32%. Namun mungkin pada teman-teman yang mendapatkan pasien dengan gagal ginjal yang sudah terminal, yang sudah dengan cuci darah, mungkin lebih hati-hati dalam menaikkan dosis ya, teman-teman, dan juga harus dipantau fungsi ginjalnya juga secara berkala yang dapat membantu. Mungkin demikian. Oke, terima kasih, Dok. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pada penggunaan bersama dengan insulin short acting seperti aspirin? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Jadi mungkin untuk penggunaannya pada insulin short acting ya seperti aspart ini, mungkin teman-teman banyak yang sudah membaca studinya bahwa GLP-1 ini kadang-kadang digunakan bersama-sama dengan insulin ya, dan juga sulfonylurea biasanya pada pasien-pasien kita di lapangan. Nah, apabila kita terpaksa memang harus mengkombinasikannya, itu sebaiknya dianjurkan untuk mengurangi dosis insulinnya. Ya, jadi teman-teman bisa mulai GLP-1 dengan dosis 0,6 mg mulai dari hari pertama, kemudian dosis dari insulinnya itu juga kita kurangi. Ya, biasanya sih kalau dari pengalaman kami ya, biasanya kita kurangi bertahap seperti misalnya penggunaan glargin, itu kita kurangi kurang lebih sebesar 2 unit, tadinya 10 unit, sekali sehari kita kurangi jadi 8 unit. Namun memang kalau untuk aspart atau yang short acting ini sejauh ini memang saya sendiri belum mengetahui ada studinya ya yang memang menggunakan bersamaan. Namun mungkin dari hasil studi sebelumnya yang menggunakan insulin glargin atau insulin yang long acting ini kita bisa sementara menggunakan rekomendasinya ya untuk mengurangi dosis dari insulin itu dulu. Baru nanti kita lihat efeknya apabila memang kadar glukosa darah masih belum juga tercapai, masih cenderung tinggi di atas target, maka mungkin kita bisa naikkan juga dosis insulinnya sepanjang perjalanan dari terapinya. Mungkin begitu, Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok. Bagaimana pada genetik Oke, baik.
Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi mungkin Mas sejawat juga sering mendapatkan ya di lapangan ya dalam tipe 1 sekalipun tidak sesering dalam tipe 2. Jadi mungkin pada dalam tipe 1 ini memang sebaiknya kita belum menggunakan ya GLP-1 ini pada kasus dalam tipe 1 karena memang studinya belum cukup, evidence-nya belum solid. Jadi kita belum memiliki landasan yang kuat untuk menggunakannya. Jadi memang sejauh ini baru dipelajari pada kasus DM tipe 2 dan juga mungkin pada komplikasi diabetes ya. Teman-teman mungkin nanti sering mendapatkan adanya KAD atau HAS ya di lapangan. Itu mungkin apakah boleh kita gunakan GLP-1 ini pada kasus-kasus kegawat daruratan glukosa ini. Nah, jawabannya adalah sebaiknya kita gunakan terapi lain yang lebih konvensional dahulu, yang memang sudah jelas evidence-nya, dan mungkin untuk GLP-1 kita tunggu ya studi-studi berikutnya pada kasus-kasus ini. Mungkin demikian, Mas Taufik. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa GLP-1 digunakan bersama dengan obat penurun berat badan? Bersama dengan apa Mas? Maaf. Obat penurun berat badan lainnya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Taufik, Mas Jawad sekalian. Jadi memang kita ketahui untuk kasus obesitas ini sudah banyak ya obat-obat yang lebih dahulu digunakan ya, seperti Olistat dan juga golongan-golongan lain yang memang dari studi-studi yang ada menunjukkan adanya penurunan berat badan. Nah, selanjutnya kita bertanya, apakah boleh ini digunakan bersama dengan GLP-1 seperti itu ya? Adanya Orlistat dengan GLP-1. Ya memang sejauh ini yang saya tahu dari studi penggunaan kombinasi untuk menurunkan berat badan ini, memang sejauh yang saya ketahui belum ada yang memang benar-benar solid ya evidence-nya untuk digunakan bersamaan dan belum ada protokol untuk menggunakannya bagaimana bersama dengan GLP-1. Ya, jadi mungkin sebaiknya kita mencoba dahulu optimalisasi monoterapi ya. Kita coba dahulu mungkin dengan GLP-1 sampai dosis optimal dahulu. Kita naikkan dari 0,6 hingga 3 mg. Nah, apabila dengan dosis 3 mg, teman-teman follow up selama 16 minggu ya, atau 4 bulan. Dari follow up 4 bulan itu apabila tidak didapatkan penurunan berat badan yang lebih dari 4% ya. Jadi dari studi itu didapatkan 4% targetnya dari berat badan sebelumnya. Apabila teman-teman mendapatkan hanya sebesar 3% atau 2%, maka mungkin baiknya kita naikkan dulu dosisnya. Ya, naikkan dulu dosisnya. Apabila sudah optimal juga, ternyata masih di bawah 4% ya peningkatan berat badannya setelah 4 bulan evaluasi, maka baiknya bisa mungkin kita stop dan kita ganti dengan agen lainnya. Mungkin demikian, Mas. Oke dok, satu pertanyaan. Obat apa yang tidak boleh digunakan atau dikombinasi dengan GLP-1 dok? Oke, baik. Ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin ini maksudnya obat diabetes ya Mas Taufik ya. Jadi ya untuk obat-obatan diabetes ini memang rata-rata yang sudah dipelajari dalam studi-studi besar seperti lead trials ya sudah kita tadi bahas sama-sama dari lead 1 sampai lead 6 itu memang banyak obat diabetes lain yang digunakan secara kombinasi ya. Mungkin ini saya kasih lihat slide-nya lagi ya Mas ya supaya lebih jelas teman-teman gambarannya. Oke, maaf sebentar ya. Nah, ini slide-nya ya. Nah, kita lihat ada studi lead trials ya teman-teman tadi yang sudah kita sama-sama ya. Kombinasi dengan sulfonylurea kombinasi dengan metformin dan thiazolidinedion. Kemudian lead 5 itu dikombinasi dengan sulfonylurea, metformin ya. Dan selanjutnya di lead 6 juga dikombinasi dengan metformin dan sulfonylurea. Dan khusus pada lead 6 ini dibandingkan dengan head to head ya, dengan komparatornya yakni exenatide yang sama-sama GLP-1, dilihat bagaimana efeknya. Jadi mungkin kalau kita mau mengkombinasikan dengan obat diabetes di luar dari obat-obat yang tadi sudah disebutkan, mungkin kita sebaiknya menunggu dahulu ya teman-teman studi-studi yang ada ya, supaya kita lebih yakin dan kita bisa memiliki evidence yang solid ya untuk memulai
terapi kombinasi dengan agen lainnya. Begitu. Jadi yang dianjurkan sejauh ini sebaiknya menggunakan kombinasi yang sudah disebutkan ya, yang sudah dipelajari dari studi lead ini, baik lead 1 sampai lead 6, yang memang sudah terbukti dari hasil studi tersebut dapat menurunkan A1C secara bermakna. Mungkin demikian, Mas Taufik. Oke, terima kasih banyak dokter. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan, kontraindikasinya GLP-1 ini apa aja sih dok? Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman sejawat sekalian. Jadi memang untuk GLP-1 ini kontraindikasinya itu yang dipelajari ya pada studi dan memang terbukti adanya kejadian atau insidensinya adalah gangguan GI utamanya. Ya, jadi ada gangguan dari saluran cerna yaitu berupa mual, muntah dan juga biasanya berupa gangguan-gangguan tidak nyaman di daerah perut ya. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa pada penggunaan awal GLP-1 itu disarankan sebaiknya dosisnya adalah dosis rendah atau dosis 0,6 mg. Memang 0,6 mg ini bukan dosis terapeutik ya atau dosis targetnya. Tapi ini disarankan karena efek GI ini dapat mengganggu pasiennya. Jadi banyak sekali angka kejadian pasien menghentikan terapi karena adanya keluhan GI ini. Nah, tentu kita tidak ingin ini terjadi ya. Jadi sebaiknya kita mulai dengan dosis yang paling rendah yaitu 0,6 mg dahulu ya. Kita berikan sekali sehari dan kita pantau teman-teman apabila tidak ada gejala ya selama seminggu, maka setelah itu bisa kita naikkan pelan-pelan ya 0,6 jadi 1,2 mg dan selanjutnya mencapai dosis optimalnya yaitu 1,8 mg. Nah, itu pada diabetes ya teman-teman ya. Ini berbeda dengan obesitas. Ya, kalau obesitas itu kita menggunakan dosis terapeutik atau dosis target yang lebih tinggi yaitu mencapai 3 mg. Nah, jadi teman-teman tetap dosis awalnya mulai dari 0,6 ya, pelan-pelan kita amati apakah ada efek simpang ya berupa gangguan mual, muntah atau pasien merasa tidak nyaman. Nah, bila tidak ada maka kita naikkan terus dosisnya hingga tercapai 3 mg. Ya. Jadi teman-teman sebaiknya jangan berhenti hingga tercapai dosis target. Karena biasanya apabila tidak mencapai dosis target maka efek yang maksimal itu belum bisa kita dapatkan. Begitu Mas. Terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana simpang yang harus diwaspadai selain mual, efek samping selain mual apa aja dok ya? Yang harus diperhatikan. Oke, baik, terima kasih Mas. Ya, efek sampingnya sejauh ini yang diketahui ya selain mual itu adalah hipoglikemia ya yang memang kita harus waspadai. Tapi tadi sudah kita lihat ya dari studi yang ada. Mungkin kita lihat lagi ya studinya ya supaya kita bisa jelas. Nah, ini dari studi-studi yang ada terlihat bahwa angka kejadian hipoglikemia memang cenderung lebih rendah ya dibandingkan dengan agen lainnya. Ini dibandingkan dengan glimepiride dan juga ada dibandingkan dengan exenatide ya atau dengan komparatornya. Nah, mungkin ada lagi saya mungkin mau memberikan gambaran ke teman-teman ya, ada juga hasil yang mungkin dapat membantu ya dalam menentukan terapi yang tepat untuk mengurangi hipoglikemia ini. Nah, ini sebentar oke. Kita lihat studinya yaitu exenatide dan juga golongan lainnya ya. Dan memang kalau untuk angka kejadian hipoglikemianya sejauh ini yang memang diketahui cukup banyak penelitiannya adalah pada liraglutide ya, yang memang angka kejadian hipoglikemia lebih rendah. Ya. Ya. Ini ya teman-teman ya. Namun pada metabolisme nanti atau proses penghancuran itu melalui proteolisis. Ya, jadi memang ini agak sedikit unik di mana dia penghancurannya melibatkan penghancuran protein yang nanti akan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang fraksinya
yang nanti dibuang lewat ginjal ataupun lewat liver itu sangat minimal ya. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap terjadi efek simpang berupa adanya mungkin gangguan ginjal yang signifikan. Sejauh ini belum terbukti. Ya, ini disebabkan karena adanya efek proteolisis tadi atau metabolisme yang melalui penghancuran protein. Nah, mungkin itu Mas yang bisa saya bagi. Oke, terima kasih dokter. Ada 3 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus stop menggunakan GLP-1 untuk Oke, mengatasi baik. obesitas? Ya, terima kasih Mas Jawad sekalian ya atas pertanyaannya. Jadi untuk GLP-1 ini memang banyak kita gunakan pada kasus obesitas dengan dosis yang tadi sudah disebutkan yaitu 3 mg dan seringkali memang efeknya kadang tidak didapatkan ya. Mungkin ada beberapa kasus yang mana efeknya kita tidak mendapatkan penurunan berat badan. Nah, cut off-nya berapa sih atau titik potongnya berapa sih pastinya sebelum kita stop terapinya. Nah, jadi dari studi yang ada, memang dianjurkan kita menggunakan selama 4 bulan dahulu, ya, atau 16 minggu. Sebaiknya kita cukup bersabar, ya, kita bilang ke pasiennya untuk menunggu, kita observasi hingga 16 minggu. Ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba sebulan, kemudian nggak turun berat badannya, kita langsung stop, seperti itu. Nah, baiknya kita tunggu dahulu ya, hingga 4 bulan atau 16 minggu, kita lihat efek penurunannya apakah lebih dari 4% atau tidak. Ya, teman-teman. Jadi targetnya adalah 4% dalam 16 minggu atau 4 bulan. Itu cut off-nya. Nah, apabila teman-teman tidak mendapatkan itu atau penurunan berat badannya cuma 3% atau 2% atau bahkan tidak ada, maka memang ada tempatnya untuk kita mungkin kita ganti ya dengan agen lainnya atau kita pelajari dahulu apa sih mungkin ada faktor eksternal lain yang menyebabkan berat badannya sulit mencapai target. Ya dok. Gitu, Mas. Terima Ya, kasih dok. ya, Nah, terima ini kasih. pertanyaan selanjutnya, apakah GLP-1 bisa menurunkan berat badan pada individu yang sulit melakukan olahraga? Oke, baik. Ya, yang sangat bagus sekali ya, Mas Taufik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang GLP-1 ini yang teman-teman lihat pada studi-studi yang ada ya, yaitu pada scale trial ya, khususnya pada obesitas, uji klinisnya adalah scale. Di uji klinis tersebut memang penggunaan GLP-1 ini satu paket dengan olahraga dan juga diet ya, atau pengaturan makan. Ya, jadi teman-teman lihat di sini GLP-1 bukan sebagai monoterapi atau terapi tunggal, tapi dia digunakan bersama-sama dengan pengaturan pola makan yang baik dan juga olahraga yang teratur. Ya, memang sudah ada regimennya atau ada aturannya dalam studi tersebut. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pada individu yang malas olahraga misalnya, atau makanannya nggak bisa dikontrol ya, nah itu tentu kita sulit ya untuk mendapatkan target yang sudah ditentukan tadi, yaitu sebesar 4% tadi biasanya akan sangat sulit. Karena dari studinya pun sudah menunjukkan bahwa memang harus bersama-sama dengan pengaturan pola makan dan olahraga. Ya, jadi dari evidence-nya kita belum ada evidence-nya solid untuk menunjang itu ya, untuk mendukung bahwa ini bisa monoterapi tanpa olahraga, tanpa diet bisa menurunkan ya sesuai target. Itu memang sebenarnya masih cukup lemah ya untuk kita dapat hasilnya. Jadi memang sebaiknya kita edukasi pasiennya untuk juga olahraga teratur, kemudian makanannya ya juga dijaga. Ya, mungkin kita bisa berikan, biasanya kalau pasien saya itu saya berikan ada videonya ya Mas ya, bisa dilihat untuk makanannya berapa gram glukosanya dalam sehari, kemudian juga kita pastikan lemaknya ya atau kolesterolnya dan juga garamnya sehari berapa ya. Bisa saya pakai aturan itu garam maksimal 1 sendok teh sehari, kemudian gula itu maksimal ya, diberikan sebesar 4 sendok makan, kemudian minyak atau lemak itu maksimal 5 sendok makan dalam 24 jam. Itu yang praktisnya sehingga pasien saya bisa dengan mudah menerapkan. Dan satu lagi mungkin yang penting kita anjurkan juga untuk sebaiknya memasak sendiri seperti itu Mas, sehingga makanannya bisa lebih dijaga. Ya, mungkin itu. Oke, dokter, ini satu pertanyaan terakhir. Ya, Bagaimana efek terhadap berat badan pada obat diabetes selain liraglutide dibanding dengan liraglutide sendiri? oke. Jadi efek berat badan, bagaimana Mas bisa diulang maaf? Bagaimana efek terhadap berat badan pada obat DM selain liraglutide dibanding dengan liraglutide sendiri, gitu, perbandingan dengan obat
Oke, baik. Ya mungkin ini saya mengenai ini. Nah, jadi sebentar, ini ada slide-nya. Oke. Ya. Nah, ini dia. Obat lain ya untuk penurunan berat badannya memang secara teman-teman ya, itu yang paling lebih menurunkan berat badan. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya bisa kita gunakan juga SGLT2, kemudian metformin ya, DPP-4, dan selanjutnya obat yang di tengah ini adalah obat yang sifatnya weight neutral ya, atau cenderung efeknya itu tidak cukup jelas apakah menaikkan atau menurunkan, dan cenderung stabil biasanya pasien dengan penggunaan obat ini. Nah, ini obatnya apa saja, yaitu biasanya akarbos ya di sini, kemudian bromokriptin, dan juga ada yang menyebutkan juga metformin cenderung weight neutral juga sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah obat-obat yang justru meningkatkan berat badan ya. Ini tadi sudah disebutkan, yaitu obat-obat yang sifatnya konvensional teman-teman. Jadi seperti golongan glinit, kemudian thiazolidinedion, kemudian sulfonylurea, dan juga insulin. Ya, terutama insulin ini memang efek meningkatkan berat badannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, jadi mungkin kita bisa menggunakan tabel ini ya untuk menentukan terapi mana sih yang terbaik untuk pasien kita yang sifatnya personalized atau tailor terapi itu ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman mungkin ingin mendapatkan efek berat badan yang minimal ya atau negatif, kita bisa menurunkan berat badannya. Nah, tentu teman-teman bisa pilih yang golongan yang disebutkan di sini, yaitu yang ada weight loss-nya ya, seperti GLP-1, kemudian SGLT2, dan juga mungkin teman-teman ingin efek hipoglikemia cukup rendah juga. Nah, berarti kita pilih yang sifatnya low risk ya, terhadap terjadinya hipoglikemi, kemudian efek sampingnya juga kita ingin yang minimal. Nah, mungkin kita bisa pilih yang efek sampingnya lebih sedikit ya, seperti misalnya GLP-1 itu utamanya pada GI ya, dan kemudian mungkin teman-teman bisa sesuaikan lagi dari CV-nya ya. Kita lihat di sini terakhir dari bagaimana efeknya ke jantung, itu kita pilih yang lebih terbukti ya, memang meningkatkan angka keluaran yang lebih baik pada kasus-kasus dengan infark miokard atau dengan gagal jantung. Itu memang disarankan yang sudah memiliki trial CVOT atau trial cardiovascular outcome trial. Nah, dalam hal ini GLP-1 sudah ada studinya, yaitu studi LEADER trial ya. LEADER ini sudah tadi dijelaskan menurunkan angka kejadian MACE atau keluaran kardiovaskular. Nah, jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menentukan terapi anti diabetes ataupun juga terapi obesitas yang paling baik ya, sesuai dengan karakteristik pasien yang teman hadapi sehari-hari.